Kalian ngapain sih jauh-jauh ke Mesir terus malah malah aktif di hal-hal kayak gitu? Kalau udah ke Mesir ya aktifnya ngaji harusnya. Seberapa ingat kalian materi khutbah Jumat kemarin? Coba kalian komparasi dengan musik ataupun orang stand up yang menyelipkan kritik sosial di dalamnya dan masih kalian ingat. Seni itu bagian dari budaya dan agama juga nggak melarang kebudayaan itu untuk tumbuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bahrul Ulum. Saya salah satu bisa dibilang konten kreator ya, tapi saya tidak memproduksi konten sendiri. Jadi saya bersama teman-teman itu nyoba ngegarap film di sini di lingkungan Masisir. Dan kalau ditanya apa yang membuat saya pertama kali tertarik kepada film, pada awalnya emang saya tuh suka nonton film dan satu kesempatan waktu itu sama teman-teman ngerasa gabut kayak kita di Permediaan Masisir ini udah lumayan banyak bikin podcast, bikin esai video dan lain sebagainya. Kayaknya kita butuh experience baru untuk membuat hal yang baru juga gitu kan. Dan akhirnya waktu itu kepikiran, wah kayaknya masuk ke film itu lumayan seru deh. Dan akhirnya waktu itu kita mulai dari drama musikal di tahun 2023. Baru 1 tahun sebetulnya, lebih dikit lah. Baru 1 tahun lebih dikit, dan dari drama musikal itu akhirnya kita terus belajar dan berkembang. Dan akhirnya mulai berpikir, iya ya sebenarnya perfilman itu bisa jadi salah satu media yang paling nyaman, paling mudah, paling enak untuk menyampaikan sebuah gagasan. Kayak semisal kita kan belajar suatu hal lah di sini. Kita belajar tentang entah itu agama, entah itu tentang sejarah dan lain sebagainya. Dan film itu menjadi salah satu media yang paling enak untuk menjadi kritik sosial, untuk menyampaikan gagasan itu tadi. Karena kita juga bisa ngelihat di dunia sekarang, perfilman itu sebenarnya nggak kosong. Kalau kalian pernah baca sejarah, dan di sejarah itu pasti ada istilah bahwasanya sejarah itu nggak pernah dibawa dengan tanpa tujuan. Sejarah itu pasti didatangkan karena ada ideologi tertentu yang ingin disampaikan, ada kepercayaan yang ingin orang lain percaya, dan begitu pun juga film. Di film itu, kalian bisa ngelihat banyak sekali gagasan dari berbagai ideologi itu disebarkan. Semisal kalian nonton film barat lah, saya nggak mau nyebutnya gimana, tapi maksudnya pasti kalian menemukan hal-hal yang bertentangan dengan norma ketimuran di film-film barat itu. Dan itu kan ketika semakin sering ditonton oleh masyarakat, masyarakat akan semakin terbiasa. Masyarakat akan semakin terbiasa dan akhirnya kita mengikuti ideologi tersebut gitu loh. Itu secara tidak langsung. Dan saya pikir kita sebagai mahasiswa itu perlu juga mengekspresikan diri kita melalui perfilman salah satunya. Itu untuk menyampaikan apa yang kita pelajari, tidak hanya melalui mimbar, tidak hanya melalui meja-meja formal, tidak hanya melalui ruang-ruang akademisi, tapi juga melalui ruang yang sangat mudah diterima oleh masyarakat akar rumput. Sebagai mahasiswa yang mencoba menekuni di perfilman, itu kita nemuin beberapa tantangan sih. Yang paling besar dan nomor satu itu bagi saya dan teman-teman adalah soal materi. Jadi kita sebagai mahasiswa itu tuh nggak punya banyak akses untuk mempelajari banyak aspek di dunia perfilman. Kayak paling contoh yang paling dekat itu di skrip. Untuk skrip saja yang sebenarnya itu paling fundamental di dalam film, kita tuh belum ada entah itu pelatihan, entah itu workshop ataupun apapun itulah untuk menjelaskan itu. Sedangkan ada pepatah di perfilman tuh yang bilang, kalian bisa bikin film jelek dari skrip bagus, tapi kalian nggak bisa bikin film bagus dari skrip jelek. Nah itu tuh nunjukin seberapa urgennya skrip yang bagus dalam sebuah film. Karena itu menjadi ruh gitu loh dari film yang bakal diproduksi. Dan kalau itu nggak bagus ya film nggak bakal bagus gitu. Dan banyak aspek lain juga kayak skema produksinya gimana, urutannya apa aja, jalur koordinasinya gimana. Itu saya rasa banyak dari kami dan teman-teman juga masih pada buta. Tapi ya sebenarnya tantangan pertama itulah yang akhirnya ngedorong kita juga untuk terus belajar. Karena kadang kan dengan adanya tantangan tuh kita jadi lebih seru lah buat eksplornya, jadi lebih tertarik. Selain itu juga dengan membawa identitas mahasiswa dan aktif di hal-hal yang berkaitan dengan seni, itu tuh jadi sebuah challenge juga karena bahasanya mahasiswa yang aktif di seni itu selalu dipandang sebelah mata. Nggak selalu sih, tapi mungkin sering dipandang sebelah mata. Kalian bisa lihat teman-teman kita yang aktif di stand up atau aktif di musik, apalagi sebenarnya seni di kita, desain mungkin, itu tuh banyak dianggap kayak kalian ngapain sih jauh-jauh ke Mesir terus malah
malah aktif di hal-hal kayak gitu. Kalau udah ke Mesir ya aktifnya ngaji harusnya. Ya benar, itu nggak salah gitu kan. Tapi saya tidak bisa membenarkan pandangan sebelah mata mereka terhadap seni. Karena bagi saya, seni itu sama aja kayak mimbar. Kalau dulu, semisal, benar mahasiswa itu harus ada yang bisa khutbah, harus ada yang bisa ceramah. Tapi khutbah dan ceramah itu adalah salah satu metode untuk menyampaikan pesan. Melalui seni, kita bisa menyampaikan pesan-pesan dengan lebih gampang dan enak diterima. Kayak contoh gini, ini contoh paling gampang. Seberapa ingat kalian materi khutbah Jumat kemarin? Coba kalian komparasi dengan musik ataupun orang stand up yang menyelipkan kritik sosial di dalamnya dan masih kalian ingat. Maksud saya sih intinya seni itu adalah cara paling elegan untuk kita menyampaikan gagasan. Entah itu mau kritik sosial, entah itu mau tentang pengajaran dan lain sebagainya. Dan saya pikir aspek seni ini juga harus didukung karena seni itu bagian dari budaya dan agama juga nggak melarang kebudayaan itu untuk tumbuh. Kan kita bisa ngelihat untuk seni lain lah yang sudah dianggap umum di dalam Islam kayak arsitektur. Arsitektur juga sepanjang sejarah Islam itu selalu berkembang, nggak pernah stagnan. Nah, syair juga di zaman dulu kita bisa ngelihat setiap periode itu punya ciri khasnya masing-masing dari pra-Islam bahkan. Dan setelah Islam pun masih dilanjut dan bahkan terus berkembang dan terus diteliti sama ulama. Dan begitupun saya harap di dunia perfilman, dan bidang-bidang seni lainnya itu juga harus menjadi perhatian yang cukup serius. Karena sekali lagi, film dan seni lainnya itu tuh cara yang asik buat nyampein gagasan. Saya rasa di Al-Azhar itu kita diajarin banyak hal lah. Entah itu soal keislaman ataupun hal di luar itu ya. Banyak sekali ajaran dan norma yang diajarkan oleh Al-Azhar kepada mahasiswanya. Tapi sayangnya kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya penyebaran gagasan dan norma-norma itu masih terbatas di ruang akademisi. Setujulah sama itu saya pikir. Masih terbatas di karya tulis cetak atau semisal oke lah sudah ada video YouTube tapi saya rasa kita masih butuh kita butuh tools lagi yang lebih mengakar rumput. Dan perfilman dan seni-seni lainnya itu adalah cara yang paling tepat saya rasa karena kritik melalui seni itu tuh biasanya lebih gampang diterima daripada melalui orasi atau melalui apapun itu. Kalau dari seni orang tuh bisa nganggap itu sebagai candaan dan akhirnya nggak begitu tersinggung kan misal. Dan itu yang pendekatan yang paling mudah lah. Atau juga kita bisa melihat banyak orang yang dia itu berubah pikiran karena nonton film. Ada orang yang tadinya percaya A jadi percaya B karena baca puisi. Atau sejenisnya lah. Oleh karena itu, saya rasa perfilman itu punya peluang yang sangat besar untuk digunakan dalam menyampaikan nilai-nilai yang diajarkan Al-Azhar. Semisal untuk contoh, itu dulu saya sama teman-teman sempat bikin film judulnya Potong Rambut. Di film Potong Rambut itu kita ngeritik terhadap orang-orang yang mereka itu nggak bisa ngerasa cukup. Untuk kasusnya, di situ ada ceritanya adalah seorang mahasiswa yang dia itu sebenarnya secara ekonomi sudah berkecukupan, tapi kok masih bisa kepikiran nyari beasiswa subsidi. Itu kan hal yang nggak bisa dibenarkan. Jangan secara Islam lah, secara norma sosial pun itu udah nggak bisa dibenarkan. Bahwasanya dia mengambil hak orang lain gitu kan. Dan itu kita lakukan kritik di sana. Kita juga ngasih pendekatan yang saya rasa cukup pelan gitu. Dan ngasih jawabannya pun dengan sangat pelan juga. Dengan membuat orang pembandingnya adalah ada orang yang dia itu hidup pas-pasan, mahasiswa. Dan bahkan dia sambil kerja loh. Kuliah tuh sambil kerja karena ada beban finansial. Tapi dia nggak mau ngambil beasiswa itu karena dia mikir takutnya masih ada orang yang lebih butuh dari dia. Dan kalau diambil beasiswa itu, nanti orang itu nggak bisa makan. Kan banyak loh orang-orang kayak gitu yang nggak mikir sampai ke sana. Dan film itu kita gunakan untuk mengkritik ya hal-hal seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di Indonesia sendiri, di dunia perfilman itu kayaknya masih jarang deh mahasiswa Azhar yang masuk sana. Dengan menyadari bahwasanya perfilman itu adalah mimbar baru, sebut aja mimbar baru ya, untuk menyampaikan gagasan dan nilai-nilai keislaman. Saya pikir ini juga bisa dicoba untuk ditekuni dan didalami oleh mahasiswa. Banyak ya harapan soal perfilman di mahasiswa itu. Salah satunya adalah industri perfilman di mahasiswa itu semakin berkembang. Semakin berkembang itu bukan berarti semakin banyak mahasiswa bikin film doang. Tapi juga dengan kritik filmnya. Dengan diwadahi misal ada festival film. Dengan materinya itu lebih mudah diakses. Karena itu apa ya bahasanya, untuk nunjukin bahwasanya mahasiswa itu juga bisa gitu loh di hal-hal kayak gitu. Apalagi sekarang tantangan global itu juga luas kan. Kita nggak hanya dituntut bisa khutbah, kita nggak hanya dituntut untuk bisa jadi
orang yang mandiin mayat, misal kayak gitu ya. Tapi kita juga dituntut untuk hal-hal yang lebih modern lah, sebut aja kayak gitu, atau lebih bisa diaplikasikan secara luas. Dan hal-hal penunjang itu yang akhirnya ngebikin skill perfilman di Masisir itu jadi semakin meningkat. Saya pernah dengar di salah satu hasil dari esai kritik sastra yang diterbitin sama DKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Di situ di pembukaannya mereka bilang bahwasanya industri perfilman itu nggak bakal berkembang secara sehat kalau kritik perfilmannya itu juga nggak dikembangkan. Karena ya semua itu harus dikritikkan untuk bisa berkembang. Dan itu juga yang saya harap di Masisir nanti dengan semakin banyak semisal orang yang bikin film, kritik filmnya juga semakin banyak. Karena ya kita bisa melihat film itu sama seperti buku atau jurnal yang diterbitkan oleh seseorang dan kita kritik tulisannya. Ini hal yang sama karena film itu juga bisa diisi dengan gagasan, film itu juga bisa diisi dengan nilai, norma, dan ajaran yang ingin kita sampaikan. Dan akhirnya outputnya, harapannya adalah ketika Masisir banyak yang kompeten di dunia perfilman, Masisir-Masisir yang menekuni perfilman ini bisa lanjut di Indonesia dan ngisi ruang itu. Karena saya pikir perfilman tuh masih ladang basah ya bagi Masisir di Indonesia, karena untuk Masisir yang nanti berkarir di Indonesia, karena ya kebanyakan yang ngisi masih bukan orang kita lah, sebut aja kalau orang kita ya. Maksudnya kebanyakan masih orang dari luar Masisir. Masisir tuh masih jarang banget di perfilman. Dan itu ya daripada kita rebutan mimbar gitu kan. Mending kita bikin mimbar baru yang lebih asik gitu. Closing statement. Untuk closing statement kali ini saya bakal ngulang lagi kalimat bahwasanya film itu nggak hanya soal seru-seruan doang. Kayak semisal kita bikin cerita bucin atau semisal kita bikin konflik politik yang nggak berkesudahan di sana. Tapi juga soal perang ideologi dan gagasan. Sekali lagi banyak orang yang berubah pikiran atau mungkin pindah agama bisa aja ya. Dari nonton film atau dari baca syair atau dari apapun itulah. Dan ini saya ngelihat akhirnya seni itu punya peran sentral dalam menyampaikan gagasan. Dan harapan saya, Masisir tuh akhirnya nggak ngeliat film tuh dengan sebelah mata. Kayak nganggap orang-orang yang aktif di perfilman atau seni secara umum itu tuh kayak orang-orang yang buang-buang waktu doang. Enggak. Karena tadi kita bisa menuangkan gagasan, kita bisa menyampaikan kritik, kita bisa mengajarkan apa yang kita pelajari melalui film itu tadi. Supaya gagasan yang kita pelajari, nilai yang kita anut itu bisa sampai ke akar rumput dengan lebih mudah. Nah, di luar itu juga saya setuju dengan bahasa Masisir itu nggak harus jadi ulama. Saya setuju banget. Tapi saya nggak setuju kalau itu jadi alasan untuk nggak jadi alim atau nggak jadi paham tentang agama itu sendiri. Karena bagi saya, ketika misal saya aktif di perfilman, itu akan jadi beban moral ketika saya memproduksi film yang tanpa gagasan yang jelas. Sebagai mahasiswa, apalagi dengan label Azhar, ketika saya memproduksi film, maka saya harus punya standar tertentu. Kayak semisal kita harus mengajarkan norma, kita harus mengajarkan apa? Mengajarkan gagasan. Dan itu nggak bakal bisa didapat kalau semisal saya nggak belajar. Makanya ini mungkin part yang paling saya suka ya. Ketika saya mulai bertekad untuk menekuni dunia perfilman di Masisir ini, itu malah entah kenapa menjadi pendorong saya untuk terus belajar, untuk kembali ngebuka kitab lagi, untuk semakin explore di beberapa hal. Karena film yang bagus itu film yang punya kompleksitas dan lapisan di dalam masalahnya. Entah itu nanti lapisannya secara permasalahan sosial, entah itu masalah politik, entah itu masalah agama. Dan itu bagi saya perlu banget seorang penulis film itu, dan bagi saya sangat perlu sekali seorang penulis film itu memiliki banyak referensi dan bacaan supaya filmnya itu nggak cuma jadi kosong dan tidak ada manfaatnya. Ada satu kutipan di salah satu film favorit saya. Ini di tier pertama lah bahasanya. Itu tuh di film V for Vendetta. Ada karakter mentor sebenarnya di film itu yang namanya V. Dia itu menyampaikan kayak gini. Politikus menggunakan kebohongan untuk menutupi kebenaran. Sedangkan seniman itu menggunakan kebohongan untuk menyampaikan kebenaran. Artists use lies to tell the truth while politicians use them to cover the truth up. Ya kurang lebih kayak gitu dari saya.